Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Pramestari Febrianti dari kelas A119 dengan NIM 13519100015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rancangan penelitian deskriptif. Menjelaskan lebih detail mengenai metodologi penelitian deskriptif, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metodologi penelitian. Metode penelitian atau disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian yang berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, meliputi teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan, dan analisis data berkenaan dengan faktor masalah tertentu. Dalam membuat rancangan penelitian deskriptif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah keterkaitan atau relevansi data yang diperoleh dengan masalah penelitian. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan data yang relevan, dapat ditempuh melalui satu atau lebih jalan, sehingga dapat dipilih jalan manakah yang dapat menjamin data tersebut diperoleh secara objektif dan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria apa saja yang harus ada dalam penelitian deskriptif. Ada 5. Yang pertama yaitu masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah dan bersifat tidak terlalu luas. Yang kedua yaitu data yang dipergunakan dalam penelitian harus fakta, bukan opini. Yang ketiga yaitu standar yang dijadikan pembanding harus memiliki validitas. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian harus dinyatakan sejelas mungkin. Yang kelima, yaitu hasil penelitian harus mendetail. Jenis penelitian deskriptif dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu menggunakan metode survei. Yang kedua, dengan metode deskriptif berkesinambungan. Yang ketiga, penelitian studi kasus. Yang keempat, studi korelasi. Dan yang kelima, penelitian evaluasi. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai metode survei. Metode survei merupakan metode dengan penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Pada metode survei juga dilakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal-hal yang sudah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang sama, dan hasilnya bisa digunakan dalam pembuatan suatu rencana dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Penyelidikan dijalankan pada waktu yang bersamaan terhadap beberapa individu atau unit, baik secara sensus ataupun dengan memakai sampel. Jenis yang kedua yaitu metode deskriptif berkesinambungan. Metode deskriptif berkesinambungan merupakan suatu penelitian secara deskriptif yang dijalankan secara terus-menerus terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini menjangkau informasi faktual yang mendetail secara interval. Bila diperhatikan, dipusatkan kepada perubahan-perubahan perilaku atau pemikiran, maka teknik dalam penelitian ini dinamakan teknik panel atau berupa wawancara terhadap kelompok manusia yang sama pada situasi yang berbeda. Ketiga yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian tentang subjek penelitian yang berkaitan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian bisa saja individu, lembaga, atau kelompok maupun masyarakat. Tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail terhadap suatu latar belakang, sifat serta karakter yang khas atau unik dari suatu kasus, ataupun status dari individu yang selanjutnya dari sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada penelitian studi kasus menekankan pada pengkajian variabel yang lumayan banyak pada jumlah unit yang lebih kecil. Hal ini sangat berbeda dengan metode survei, yang mana peneliti lebih cenderung mengevaluasi variabel yang lebih sedikit, tetapi menggunakan unit sampel yang relatif besar. Pada penelitian studi kasus juga terdapat kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pada kelebihannya yaitu mendukung studi-studi besar pada kemudian hari, di mana status kasus bisa memberikan hipotesis pada penelitian lanjutan. Jika dilihat dari segi edukatifnya, maka studi kasus bisa dipakai sebagai contoh ilustrasi, baik dalam perumusan masalah maupun penggunaan statistik dalam menganalisis data, serta cara-cara pada perumusannya. Untuk kekurangan atau kelemahan dari studi kasus sendiri yaitu anggota sampelnya terlalu kecil, sehingga sukar dipakai untuk inferensi terhadap suatu populasi. Selain itu, studi kasus juga sangat berpengaruh oleh pandangan subjektif dalam pemilihan kasus, karena adanya sifat khas yang bisa saja terlalu dibesar-besarkan.
Yang keempat yaitu studi korelasi. Studi korelasi kerap disebut sebagai studi korelasi populasi adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antar variabel terikat dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Saya beri contoh pada penelitian untuk mengetahui hubungan antar tingkat pendapatan masyarakat dengan penggunaan obat modern. Pengumpulan data tingkat pendidikan diperoleh dari Dinas Pendidikan, sementara pada penggunaan obat modern diperoleh dari Dinas Perindustrian. Yang kelima yaitu penelitian evaluasi. Metode penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Hasil dari penelitian jenis ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program yang dilakukan. Dalam mengolah hasil penelitian evaluasi, umumnya menggunakan analisis statistik sederhana, misalnya menggunakan presentase. Saya beri contoh pada penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, penelitian tentang program pemberian makanan tambahan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.